mengajak Anda langsung menuju ke Polda Metro Jaya karena ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Ini berkaitan dengan pengungkapan perampokan jam tangan mewah beberapa waktu lalu. Seperti ini. Udah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, rekan-rekan dari penyidik Subdit Jatanras yang hadir, kemudian rekan-rekan media yang kami hormati. Rekan-rekan, kita akan melaksanakan bersama-sama press release ungkap kasus perampokan jam tangan mewah yang dalam waktu yang sangat cepat ya, 3 hari berhasil diungkap oleh Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Selanjutnya untuk penjelasan proses pengungkapan dan detail penanganan perkaranya akan dijelaskan oleh Pak Direktur. Mohon izin, silakan Pak. Terima kasih Bapak Kabitumas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabitumas, rekan-rekan tim penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah toko jam mewah. Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kejadian perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di toko Prestige Time, Ruko La Rivera RLGC, nomor 9, Kelurahan Selembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan bahwa kronologis daripada kejadian tersebut, yang mana pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 sekira pukul 14:27 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat berdasarkan hasil bukti yang kami terima, tersangka atas nama HK masuk ke dalam toko Prestige Time dengan berpura-pura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai 1 toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada 2 orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai 1. Kemudian tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan, kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel TASE. Tidak lama kemudian, satu orang karyawan lain datang masuk ke dalam toko Prestige Time untuk mengantarkan minuman.
Dengan melihat adanya satu orang karyawan yang masuk tersebut, maka tersangka HK langsung menodongkan kembali kepada karyawan yang baru masuk. Kemudian memaksa karyawan yang baru masuk tersebut untuk masuk ke dalam fitting room dan selanjutnya mengikat tangan daripada karyawan dengan menggunakan kabel tes. Setelah tersangka HK berhasil mengikat 3 orang karyawan dengan menggunakan kabel tes, selanjutnya tersangka HK memerintahkan para karyawan masuk ke dalam toilet dan mengunci para karyawan tersebut di dalam toilet dikuncinya dari luar. Setelah selesai memasukkan karyawan ke dalam toilet dan mengunci dari luar, tersangka HK naik ke lantai 2 ruko dengan maksud untuk mengecek ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 tersebut ditemukan satu orang karyawan, seorang perempuan, yang mana selanjutnya setelah ketemu dengan karyawan tersebut, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan dan meminta karyawan tersebut untuk membuka laci stand penyimpanan jam tangan. Setelah laci dapat dibuka, tersangka HK mengikat tangan dengan menggunakan tali tes terhadap karyawan perempuan yang ada di lantai 2. Selanjutnya tersangka mengambil 18 unit jam tangan mewah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Setelah mengambil 18 unit jam tangan mewah dari laci penyimpanan, tersangka memasukkan karyawan perempuan tersebut ke dalam kamar mandi lantai 1 bersama dengan 3 orang karyawan lainnya. Jadi di dalam kamar mandi tersebut akhirnya dimasukkan 4 orang. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, tersangka HK mengunci kembali pintu kamar mandi tersebut dari luar. Kemudian tersangka HK melarikan diri dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah, yang mana berdasarkan laporan polisi, ke-18 jam tangan tersebut diperkirakan bernilai 12,85 miliar.